Para ilmuwan telah menemukan sebuah piramida yang belum pernah terlihat sebelumnya, terbenam di pasir Yudea. Setelah melakukan sedikit penggalian, mereka menemukan bahwa piramida itu menyimpan harta karun yang tak tersentuh selama lebih dari 2 milenium, dan rahasia sejarah yang baru sekarang bisa kita akses. Di situs Benteng Zohar, 2.600 kaki di atas Laut Mati, para arkeolog sedang mencari manuskrip yang dapat memberikan informasi baru tentang sejarah situs tersebut. Penggalian ini awalnya merupakan bagian dari kampanye jangka panjang yang diluncurkan oleh pihak berwenang. Tujuannya adalah untuk melindungi situs-situs tersebut dari penjarahan dan penggalian tanpa izin. Yang tidak mereka duga adalah menemukan struktur berbentuk piramida di atas bukit dari batu yang dipotong manual, masing-masing berbobot ratusan pon. Awalnya, para ahli mengira itu hanya makam, tetapi mereka segera memperhatikan bentuk dinding aslinya dan memahami bahwa gundukan itu adalah bangunan. Mereka langsung sadar seseorang telah menggali bagian atas struktur itu. Kemungkinan besar penjara yang melihat ada sesuatu berharga di sana. Untungnya, sebagian besar struktur masih terkubur di pasir, sehingga temuan paling berharga tersembunyi dari pandangan. Pada minggu pertama penggalian, para relawan menemukan fragmen papirus, vas perunggu, dan bahkan perabotan kuno yang semuanya terawetkan dengan sangat baik. Iklim gurun telah menjadi sekutu besar dalam menjaga kelestarian artefak-artefak tersebut selama ribuan tahun. Dengan kelembapan udara yang sangat sedikit, jamur tidak dapat tumbuh, sehingga bahan-bahan organik seperti kayu dan serat terlindungi dari retak dan deformasi. Hipotesis menyatakan bahwa piramida tersebut dibangun pada masa periode Bait pertama. Namun, penemuan-penemuan baru menunjukkan bahwa bangunan ini lebih baru, berasal dari periode Helenistik. Dengan mempertimbangkan hal ini dan fakta bahwa struktur tersebut berasal dari 2.200 tahun lalu, diyakini bangunan ini kemungkinan muncul tak lama setelah kematian Alexander Agung, Raja Makedonia kuno yang terkenal. Saat itu, para jenderalnya membagi bekas kekaisaran Seleukia. Ptolemaios mengambil alih Mesir dan wilayah sekitarnya, termasuk daerah Laut Mati, sementara Seleukos menguasai wilayah utara yang kini menjadi bagian Timur Tengah. Masih belum diketahui pasti apakah piramida itu dibangun di bawah kekuasaan Ptolemaik atau Seleukia. Koin Ptolemaik maupun koin dari kerajaan Seleukia ditemukan di lokasi itu. Meski begitu, banyak ahli meyakini bangunan itu didirikan ketika wilayah tersebut berada di bawah Ptolemaik. Bukti juga menunjukkan bahwa bangunan tersebut, meskipun telah bertahan lama, pernah runtuh pada suatu waktu. Namun, itu bukan alasan bangunan itu ditinggalkan oleh orang Mesir kuno sehingga muncul pertanyaan untuk apa bangunan itu didirikan. Beberapa orang percaya bangunan itu digunakan sebagai makam karena lokasinya yang indah di puncak bukit. Yang lain percaya bahwa bangunan itu mungkin berfungsi sebagai monumen bersejarah. Namun, salah satu teori terkuat adalah bahwa piramida tersebut merupakan menara penjaga yang melindungi jalur perdagangan penting di mana garam dan bitumen dari Laut Mati diangkut ke pelabuhan-pelabuhan pesisir. Mereka juga percaya bahwa bangunan ini mungkin digunakan oleh pejabat Ptolemaik untuk memungut pajak dari para pelancong. Fungsinya bisa dibilang setara dengan gerbang tol modern atau bahkan lembaga inspeksi pelabuhan saat ini. Meskipun isi dokumen papirus itu masih misteri, sangat mungkin dokumen-dokumen tersebut ditulis dengan alfabet Yunani dan beberapa ahli percaya dokumen itu mungkin dokumen pajak yang masuk akal mengingat teori bahwa piramida adalah menara penjaga. Tim peneliti menyebutnya sebagai misteri sejarah yang menarik yang kini mulai terungkap berkat penggalian ini. Namun, temuan ini sebenarnya hanyalah setitik pasir di tengah gurun yang sangat luas. Penggalian ini merupakan bagian dari proyek yang lebih besar yang telah berlangsung lama. Dan hanya dalam 8 tahun terakhir, proyek ini telah memindai 111 mil tebing gurun dan mengidentifikasi sekitar 900 gua di dalam radius tersebut. Dengan menggunakan peralatan rappelling, teknologi canggih, dan metode dokumentasi khusus, para arkeolog menemukan ribuan benda langka seperti gulungan tersembunyi, alat pertukangan kayu, karpet, barang-barang kulit, bahkan harta karun. Bagi mereka, Gurun Yudea adalah sebuah brankas kuno yang menunggu untuk dibuka dan mengungkapkan rahasianya. Beberapa tahun sebelum mereka menemukan piramida misterius itu, mereka menemukan gua yang pernah menjadi tempat perlindungan pemberontak Yahudi hampir 1.900 tahun lalu. Lokasi itu sekitar 262 kaki dari puncak tebing, dan karena aksesnya sulit, tempat itu belum pernah dieksplorasi. Di dalamnya, mereka menemukan fragmen baru gulungan Laut Mati yang belum pernah dipublikasikan, berisi kutipan keagamaan dalam bahasa Yunani. 11 baris teks berhasil direkonstruksi berkat kondisi papirus yang baik, sehingga para ilmuwan dapat mengidentifikasi kandungan etimologisnya.
Mungkin yang terbaik, tidak ada masalah dengan pelestariannya. Berkat kondisi gurun yang kering dan panas, artefak-artefak tersebut berada dalam kondisi yang sangat baik. Dan ada harta sejarah lainnya di sana. Tim-tim tersebut menemukan koin langka, kerangka yang sebagian telah menjadi mumi, berusia lebih dari 6.000 tahun dengan kulit, tendon, bahkan helaian rambut. Ada juga sebuah keranjang raksasa yang terbuat dari serat tumbuhan yang dianggap sebagai yang tertua di dunia, berusia lebih dari 10.000 tahun. Dengan kapasitas hingga 26 galon, keranjang ini dibuat sekitar 1.000 tahun sebelum penemuan keramik. Berbicara tentang harta sejarah, ada satu lagi yang menarik perhatian komunitas ilmiah, yaitu sepotong kecil kain yang berusia sekitar 3.800 tahun. Namun kain ini lebih dari sekadar kain biasa. Diwarnai dengan cat merah langka yang sering disebutkan dalam teks-teks keagamaan kuno, temuan ini merupakan bukti tertua yang diketahui tentang kain yang diwarnai dengan pewarna yang dibuat dari serangga yang dikenal sebagai cacing merah. Dari sinilah warna merah menyala yang intens itu berasal. Warna ini sangat dihargai, seperti biru kerajaan dan ungu, karena serangga-serangga tersebut hidup di pohon ek dan hanya bisa dipanen dalam waktu singkat setiap tahunnya. Jadi, pewarna-pewarna tersebut disediakan khusus untuk kain-kain suci, seperti pakaian para imam yang menandakan status dan pentingnya secara religius. Dan meskipun penemuan ini sangat berarti bagi dunia arkeologi, ukurannya sebenarnya sangat kecil, kurang dari 1 inci. Fragmen tersebut ditemukan pada tahun 2016 selama penggalian di apa yang disebut sebagai Gua Tengkorak. Namun tidak diketahui secara pasti bagaimana kain ini bisa sampai di sana. Menurut para ahli, ini adalah bukti bahwa orang-orang sudah mengetahui cara mewarnai serat wol sekitar 3.800 tahun yang lalu. Ini juga memberikan kita bukti bahwa industri tekstil kuno sudah menggunakan hewan pada waktu yang hampir bersamaan dengan saat orang mulai menciptakan sumber tertulis. Kain-kain yang diwarnai dengan pewarna ini tercatat pada periode yang lebih baru. Namun, yang membuat potongan ini istimewa adalah kenyataan bahwa usianya jauh lebih tua dari yang lain. Penemuan penting lain terjadi pada tahun 1980 ketika ilmuwan menemukan biji berusia lebih dari 1.000 tahun yang kemudian tumbuh menjadi pohon misterius bernama Sheba. Mereka menghabiskan 14 tahun membudidayakan tanaman ini, kini tingginya sekitar 3 meter, lalu menyadari tanaman ini mungkin berasal dari garis keturunan pohon yang telah punah dan pernah tumbuh di sana. Biji tersebut berasal dari periode antara tahun 993 hingga 1202 Masehi, dan mereka percaya Sheba mungkin adalah pohon Alkitab yang sering dikaitkan dengan penyembuhan. Meskipun belum memungkinkan untuk mengidentifikasi spesies pastinya karena pohon ini belum berbunga, kita tahu bahwa pohon ini termasuk dalam genus Comifora yang berkerabat dengan tanaman-tanaman terkenal Afrika seperti pohon mur. Namun waktu telah mengungkapkan sesuatu yang bahkan lebih istimewa. Daun dan resin pohon ini kaya senyawa yang bersifat obat, antioksidan, dan menenangkan kulit. Ini berarti pohon itu mungkin mewakili garis keturunan yang terlupakan, resinnya bernilai pengobatan dan pernah disebutkan dalam teks kuno. Hal ini menyoroti bagaimana orang-orang kuno menangani pengobatan botani.